Cek mic 1 2. Sebenarnya gue mau bahas AI ini udah lama ya, karena banyak yang tanya dan nanyain juga gimana pendapat gue tentang Devin AI. Sebenarnya gue udah jawab sih dengan melempar video-video dari youtuber-youtuber lain kayak guru-guru gue, kayak misalnya WPU Pak Sandika Galih dan Bang Dea Afrizal. Respect para guru-guru gue, dimana tempat gue belajar sama mereka. Kemudian gue juga udah kirim video-video youtuber luar kayak Webdev Simplified atau Fireship gitu yang udah ngebahas tentang Devin ini. Tapi karena tetap dimintain gitu, menurut gue gimana, siapa gue gitu, anjir. Gue cuma, ya mungkin gue lead ya di antara mereka, di antara programmer atau tim-tim gue. Tapi tetap aja bro, siapa saya bro. Tapi ya udah, karena sebenarnya skripnya udah gue buat lama dari awal-awal Devin rilis, dan nanggung juga kalau nggak dibikin videonya. Ya udah, kita bahas saja skrip panjang ini 2 kali. Oke gini, lu pernah bayangin nggak ada robot ngoding? Kayak robot tuh kan dibentuk atas kode ya, atas skrip, tapi dia bisa ngoding juga. Pernah kepikiran nggak? Dulu awal gue belajar pemrograman mungkin 9 atau 10 tahun lalu, sekitar 2014 2015an ya, segitulah, 9 tahunan lalu. Itu tuh nggak kepikiran hal-hal kayak gitu. Nggak ada tuh namanya robot ngoding, nggak ada tuh robot ngegambar gitu. Yang jadi masalah gua tuh adalah website builder. Website yang bisa ngebikin website tanpa perlu coding. Kayak mungkin kalian tahu sekarang Wix gitu ya, bisa bikin web, atau WordPress lah, bisa bikin web tanpa ngoding. Udah nih, jadi nih webnya jadi tanpa harus ngoding gitu. Ini jadi satu-satunya masalah yang ada di kepala gue. Aduh gimana ya anjir, buat apa ya gue ada gitu, orang bisa bikin web tanpa perlu ngoding, buat apa gue belajar programming gitu. Tapi akhirnya itu nggak jadi mimpi buruk yang ya udah, gue tetap bisa kerja gitu sebagai programmer karena keterbatasan dari website builder itu gitu. Tapi belakangan ini 5 tahun terakhir AI lagi galak-galaknya, apalagi Elon Musk tuh, OpenAI. Sampai mereka tuh makin cerdas. Di 3 tahun lalu DALL-E rilis, kayaknya Januari 2021 dah kalau nggak salah tuh DALL-E rilis. Dan itu sempat membuat kehebohan di dunia perdesainan. Kayak seniman gambar heboh lah gitu, rame. Karena ya bayangin, kalau lu butuh desain, lu butuh gambar, tinggal perlu ketik, gambarnya jadi. Meskipun belum sebagus itu ya, tapi ya tetap aja gitu bikin panik gitu kan. Terus karena setahun setelahnya kan Midjourney rilis juga, cukup powerful, cukup mantep buat ngebikin gambar. Nah, sampai 1,5 tahun kemudian, November 2022, ChatGPT rilis. ChatGPT ini sempat jadi kehebohan juga di dunia programmer karena katanya bakal ngegantiin programmer gitu. Soalnya ChatGPT ini kan gak cuma ngejawab pertanyaan-pertanyaan basic ya, gak cuma jawab pertanyaan-pertanyaan yang mudah gitu, dia juga bisa jawab pertanyaan terkait programming gitu, solusi kode, dan ya banyak hal lah gitu, karena dia tahu banyak. Tapi sampai saat ini DALL-E dan ChatGPT itu nggak bisa ngegantiin programmer gitu. Masih ya, programmer masih kepake gitu. Malah mereka ini, si DALL-E, ChatGPT dan AI lainnya, menghasilkan bidang pekerjaan yang baru gitu, namanya prompt engineer, dimana orang kerja yang tugasnya bikin prompt gitu, gimana cara bikin prompt yang lebih efisien. Jadi AI ini ya masih aman lah gitu, nggak akan berbahaya. Dan buat kalian para programmer yang udah jadi programmer ya teruslah jadi programmer, dan buat yang baru mau belajar ya aman dong, belajar programming aman dong.
new AI engineer called Devin. Devin, the brand new AI tool. A new AI called Devin. Devin, the first AI software engineer. Devin, the first AI software engineer. Fuck you, Devin. Devin AI, first AI software engineer, programmer AI pertama. Beneran programmer, dia tuh bukan sekedar yang kita minta dan ngetikin kode gitu, bukan. Dia tuh bener-bener programmer yang setup dari awal. Dia tuh bisa paham konteks, dia juga bisa belajar sambil jalan, dan dia bisa memperbaiki bug yang dia buat. Nah, sebenarnya banyak kemampuan-kemampuan dia. Oke, gue coba sebutin beberapa kemampuan Devin AI ini. Dia itu bisa mempelajari teknologi asing. Jadi kayak misalnya teknologi baru nih, dia pelajarin, terus dia bisa lebih cepat dari manusia. Dia juga bisa membangun dan deploy aplikasi end to end. Jadi dari awal sampai akhir nih, dia yang ngoding, dia setup server, dia yang deploy dari awal sampai akhir. Devin juga bisa menemukan bug dan memfix bug itu. Jadi setelah dia deploy, ada bug, dia fix, dia deploy lagi. Nggak cuma sampai situ, nggak cuma project yang dia buat, dia juga bisa nambahin fitur atau fixing bug dari project open source yang ada di GitHub misalnya. Jadi GitHub ada project open source nih, dia bisa join, dia kerjain fitur request atau dia fix bug yang ada. Dan dia juga bisa optimisasi project yang udah jalan. Jadi misalnya project udah jalan, dia bisa optimisasi nih supaya lebih cepat dan lebih efisien. Parahnya lagi, dia bisa menyempurnakan model AI-nya sendiri. Oke, jadi misal dia punya akses ke GitHub nih, dia bisa belajar dan jadi lebih pinter untuk mengoptimalkan model AI-nya dia, supaya saat dia ditanya pertanyaan baru, dia udah tahu nih jawabannya apa. Jadi dia terus belajar nih, nambah pinter terus. Belum selesai sampai situ nih, belum selesai sampai dia bisa mengoptimalkan model AI-nya sendiri. Cognition Lab pernah nyobain Devin AI buat kerja beneran di Upwork, dan dia bisa nyelesain tugas-tugas yang dikasih. Sadis nggak? Sadis sih. Menurut gue sih sadis ya. Kayak dia bener-bener bisa ngegantiin seseorang gitu untuk kerjain project dari awal sampai akhir. Itu tuh bener-bener ya nggak kepikiran aja zaman dulu tuh. Nah, kekhawatiran ini nih sempat muncul gitu di kalangan programmer, di kalangan developer, ya orang-orang yang sebidang lah dengan Devin ini. Kayak khawatirnya juga bukan tanpa alasan gitu, karena dia bisa ngerjain perintah, ngerjain tugas secara cepat, efektif, dan tanpa henti. Dia nggak perlu istirahat bro, nggak perlu kayak manusia yang perlu tidur. Dia bisa jalan di background, ngerjain project, ngoding, testing, fixing, deploy, testing, fixing, deploy, dan begitu terus sampai projectnya jadi gitu. Nggak perlu istirahat, mau tengah malam, mau jam berapapun dia bisa kerjain gitu. Nah, akhirnya kan kita nih nanya ya, programmer manusia ini masih dibutuhin gak sih? Atau masih bisa gak sih bersaing dengan AI yang udah canggih itu? Maksudnya saingan dengan programmer lain aja nih udah ribet, ditambah saingan sama AI. Kayak coba lu bayangin, lu fresh graduate nih, baru lulus, saya ingin bekerja gitu. Terus pas lihat ternyata banyak programmer lain nih, itu udah pusing. Banyak fresh graduate lain nih, itu pusing bro. Ditambah sekarang saingannya ada AI. Tapi di sisi lain banyak juga yang berpendapat bahwa AI ini gak bisa ngegantiin programmer. Termasuk gue sendiri percaya AI ini gak bakal bisa gitu ngegantiin programmer. Nah, dia ini justru bakal jadi alat untuk programmer. Jadi dia gak bisa ngegantiin programmer, tapi dia bakal ngubah cara programmer itu kerja. Cara kita kerja tuh bakal berubah dengan adanya mereka gitu, dengan adanya AI ini. Gue yakin gak bakal satu doang, gak bakal cuma Devin doang. Bakal rilis AI software engineer lain, sama kayak awalnya DALL-E, kemudian Midjourney, kemudian yang lain-lainnya juga rilis. Yang tadinya cuma ChatGPT, kemudian Gemini Google punya, dan banyak model-model lainnya. Nah, si AI ini bakal jadi tools buat kita, jadi alat bantu kita para programmer yang tadinya cuman
pakai VS Code dengan extensionnya, terus cuman pakai Chrome dengan extensionnya. Sekarang ada tambahan lagi, yaitu AI si Devin ini. Misalnya dia bisa ngambil tugas-tugas yang repetitif gitu, tugas-tugas yang berulang dan ngebosenin, sehingga kita nih bisa fokus ke tugas yang membutuhkan kreativitas dan inovasi gitu, yang lebih kompleks. Kesimpulan gue jadinya ya kayak gitu, si AI ini bakal jadi temen kita, bakal jadi tools tambahan kita untuk kerjain tugas yang repetitif dan membosankan, sehingga kita bisa fokus pada inovasi. Terus kita bisa lebih produktif buat bikin kode yang berkualitas dan lebih bagus gitu, untuk nyelesain masalah-masalah yang kompleks, masalah-masalah baru yang mungkin baru muncul gitu. Dan bahkan kedepannya kayaknya dunia programming bakal jadi lebih menarik, karena pasti programmer-programmer baru yang bakal kerjasama dengan AI ini kan membutuhkan skill-skill yang juga baru gitu. Kayak misalnya mereka butuh kemampuan untuk kerjasama dengan AI, kayak gimana caranya ngobrol sama AI, ngebikin prompt yang efisien, yang tepat gitu, tanpa perlu berbelit-belit. Kemudian programmer baru juga yang kerjasama dengan AI pasti perlu pemahaman tentang algoritma dan teknik machine learning yang dipakai oleh AI itu. Dan ya gitu, jadi kemampuannya lebih bisa gitu bekerja sama dengan AI. Jadi punya skill untuk kerja sama dan temenan sama AI, ya bisa collab, yang akhirnya ngasilin kode project yang lebih bagus, berkualitas, dengan waktu yang cepat dan efisien. Ya semoga video ini bisa jadi dorongan buat teman-teman yang mungkin baru mau belajar programming, tetap belajar. Dan programmer lama yang sekarang udah jadi programmer diharapkan bisa nge-push belajarnya lebih dalam lagi, lebih banyak belajar lagi tentang AI, dan supaya bisa kerjasama dengan si AI ini. Kita bisa manfaatin AI ini untuk kedepannya gitu. Kita harus bisa berevolusi juga jadi lebih baik. Kayaknya itu aja ya, ini panjang juga videonya. Hampir sama kayaknya sama sebelumnya. Gue juga nggak tahu nih bakal jadinya berapa menit, kemudian bakal banyak yang dipotong, tapi ya udahlah, gitu aja. Kalau ada pertanyaan tulis aja di komen. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih.